Good morning God's beloved church. Jadi hari ini masih sambungan dari sermon saya yang sebelumnya, yaitu How to Kill Doubt. Ini ceritanya part 2-nya, oke? Dan di hari ini juga kita akan sama-sama melihat, of course from the Bible ya, bukan dari buku cerita. Ada tokoh-tokoh di dalam Bible, firman Tuhan yang kita baca, yang kalau yang last time itu kan tokohnya adalah Yohanes Pembaptis. Kalau masih ingat ya, dia mengalami keraguan-raguan, and then dia mengirim muridnya, 2 orang muridnya, untuk meminta konfirmasi dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menjawab, yes I am, atau no I am not. Tapi Tuhan Yesus menjawab dari action yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menggenapi firman Tuhan. Jadi bisa dibilang Tuhan Yesus menjawab Yohanes dari firman Tuhan. Oke, dan hari ini kita juga akan melihat orang-orang yang mengalami doubt, keraguan-raguan, gelap, ya, atau mengalami masa-masa gelap, bahkan stres, anxiety, atau apapun itulah bahasanya. Pokoknya kalau bahasa sekarang, gelap, ya. Oh, sebelum saya lanjut, saya juga mau waktu tadi saya lagi worship, saya diingatkan sama satu firman Tuhan untuk kita semua. Amsal 4 ayat 18. Saya just want to declare untuk kita semua, ya, Amsal 4 ayat 18, yaitu tetapi jalan orang benar, katakan orang benar, itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi siapa orang benar di sini? Yang pelayanan di GBC. Hanya yang pelayanan di GBC yang orang benar. Kalau saudara yang belum terlibat di dalam pelayanan, you guys nggak masuk dalam kualifikasi itu. Setuju atau setuju? Tidak. Saudara dan saya yang nonton, yang nggak datang ke GBC juga, saudara dan saya semua yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, oleh karya Dia yang sempurna, itu adalah orang benar. Jadi kita menjadi orang benar bukan karena kita benar. Oke? Kita menjadi orang benar karena Dia yang membenarkan kita. Jadi kebenaran kita ini bukan hasil dari pekerjaan kita yang benar, tapi adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang sudah selesai, yang sudah totally finished, sehingga kita menjadi orang benar. Nah, jadi yang di Amsal 4 ayat 18 ini adalah buat saudara saya. Kenapa saya mau declare ini buat saudara saya? Karena kita nggak mengundang bad news pun, bad news itu pasti datang, ya kan? Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa, wah 2022 bad, wah lu belum tahu nanti 2023 bisa lebih gelap lagi katanya. Terus dari government lah, dari ahli ekonomi lah, dari pokoknya segala macam mengatakan bahwa 2023 akan lebih gelap. Betul? Katanya. Tapi kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena ayat ini salah satu pegangan kita. Karena di situ dikatakan jalan orang benar, jalan saudara dan saya itu seperti cahaya fajar. Di saat dunia mengalami kegelapan, kita mengalami cahaya fajar itu. Yaitu Yesus sendiri itu yang jalan kita kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. So, it's a bonus buat saudara saya. Oke? Amsal 4 ayat 18. Jadi hari ini kita mau sama-sama lihat orang yang mengalami keraguan-raguan, doubt, down, discourage, bagaimana mereka dilayani sama Tuhan. Oke? Dan saya rasa ini sermon adalah buat kita semua. Unless saudara sama sekali tidak pernah merasakan atau pokoknya your life is perfect. Saudara tidak mengalami down, tidak mengalami discouragement, ya, pokoknya perfect. Nah, mungkin sermon ini bukan buat saudara. Tapi kalau saudara yang mengalami down, discourage, kadang bertanya-tanya sama Tuhan, meragu-ragu sama firman Tuhan, nah, message ini buat saudara saya. Oke? Jadi saya waktu lagi baca firman Tuhan ini, ternyata ada beberapa part yang saya sudah pernah baca, tapi kelewatan gitu aja. Berapa banyak yang sering ngalamin kayak gitu. Kita padahal sudah pernah baca, tapi pas kita baca lagi, somehow yang ini berbicara kepada kita. Pernah ya? Karena yaitu firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu hidup, kalau bahasa Pastor Paul itu, firman Tuhan itu multidimensi. Ini saya waktu saya baca ini, bisa relate banget sama tokoh yang di dalam sini.
Ya, jadi kita sama-sama lihat dan ini adalah dari cerita The Road to Emmaus. Kita udah sering dengar dan juga sermon-sermon yang diambil dari konteks ini tuh udah banyak. Jadi saya kasih sedikit background, ketika hari kebangkitannya Tuhan Yesus, ya, waktu Tuhan Yesus bangkit, dia kan bangkit pada hari ketiga, right? And then ada muridnya yang dikasih tahu sama Maria, and then mereka ke kubur segala macam. Tapi pada saat itu juga ada yang memilih meninggalkan kota Yerusalem. Mereka kemana? Ke Emmaus. Nah, kita mau lihat dari situ. Kita lihat di Lukas 24 ayat 17 ya. Nah, jadi waktu itu kondisinya adalah pada hari kebangkitannya Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena ke sana, and then ternyata nggak ada, dia balik, and then dua murid ini malah memilih meninggalkan kota itu dan mereka ke Emmaus. Ya, dalam kondisi seperti apa? Apakah yes, hari ketiga Tuhan Yesus sudah bangkit? Yes. No. Mereka nggak seperti itu. Ini adalah perjalanan orang yang discouraged, down. Tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi mereka mungkin nggak seperti itu. Nanti kita lihat sama-sama ceritanya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat. Jadi saya nggak masukin semua ayatnya. Better nanti saudara-saudara semua pulang ke rumah baca lagi ya. Jadi saya cuma kasih beberapa poin. Nah, kita lihat di Lukas 24 ayat 17. Ini ketika mereka memilih berjalan, dua orang murid ya. Jadi mirip-mirip ya. Last time Yohanes Pembaptis juga kirim 2 orang murid. Kali ini juga 2 orang murid. Somehow, some way ada confirmation. Jadi di sini ketika mereka lagi memilih meninggalkan kota itu, berjalan ke Emmaus, lagi kondisi down. Kenapa saya bisa tahu mereka lagi down? Karena di Lukas 24 ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka excited? No, muka mereka gloomy, bahasa Inggrisnya. Bete, discouraged, down, atau apapun bahasanya. Jadi di sini kita tahu bahwa mereka itu meninggalkan kota itu, pergi ke Emmaus dalam kondisi lagi discouraged. Ya, lagi kondisi discouraged. Tapi puji Tuhan, di sini kita bisa lihat, even mereka lagi down, atau justru waktu mereka lagi down, Tuhan Yesus yang samperin mereka loh. Ketika mereka lagi discouraged, tidak, ya bisa dibilang imannya lagi lemah, tidak bisa melihat good side-nya. Tapi Tuhan Yesus yang nyamperin mereka loh. Ini adalah penampakan kayak uka-uka aja. Jadi ini adalah waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus memilih nyamperin mereka. Kalau saya yang bangkit, saya pasti terbang di atas Yerusalem. Hei, gue udah bangun. Samperin Pontius Pilatus, nyamperin Kayafas, ya nggak sih? Kalau saya, untung saya bukan Tuhan Yesus. Tapi ini dia nyamperin orang yang sedang down. Wah, itu aja udah satu encouragement buat saya. Kita yang lagi mengalami down, kita yang lagi discourage, lagi ragu sama kehidupan kita. Dan kita mungkin melihat bahwa, wah ini 2022 endingnya kayak begini, 2023 bagaimana, gelap atau apa. Tuhan Yesus pasti nyamperin saudara saya. Ya, caranya gimana? Nanti kita lihat sama-sama. Ya, jadi di sini adalah orang yang lagi down. So, saudara dan saya kalau kita mengalami down, lagi ngalamin doubt juga, nah ini firman buat kita. Oke? Nah, jadi kita sama-sama lihat di Lukas 24 ya. Terus kenapa mereka bisa mengalami gloomy ini? Kenapa mereka mengalami muram? Kenapa mereka mengalami discouragement ini? Itu kita bisa lihat di ayat 11-nya. Ya. Ayat 11-nya jadi waktu itu Tuhan Yesus, hari kebangkitannya Tuhan Yesus itu Maria Magdalena datang ke sana, kemudian singkat cerita pokoknya si Maria Magdalena melihat dan pokoknya dikasih tahu sama malaikat bahwa dia sudah bangkit segala macam. Nah, setelah dia melihat itu, dia balik ke kumpulan murid-muridnya, Maria Magdalena. Balik ke kumpulan murid-muridnya, kasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit.
Itu sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah kasih tahu mereka belum? Sudah. Tuhan Yesus sudah pernah kasih tahu. Tuhan Yesus sebenarnya dari awal ministry dia udah kasih tahu, gue bakalan mati, tapi gue bakalan bangkit juga. Ya kan? Nah, jadi ini dia sedang menggenapi apa yang dia perkatakan, Tuhan Yesus. Oke? Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan BS. Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Maria Magdalena dengan penuh excitement, Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka bilang, stop it. Nonsense. BS. Kami yang lebih tahu, karena kami adalah ke-11 murid-murid kesayangannya. No. Ya. Dan apa? Selain buat mereka itu BS, mereka tidak percaya. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan mereka nggak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi ini adalah rombongan murid-muridnya Tuhan Yesus. Di dalamnya termasuk ke-11-nya itu. Di dalamnya termasuk 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu. Yang mukanya bete itu. Yang mukanya muram itu. Termasuk di dalam kumpulan ini. Karena mereka nggak percaya sama good news-nya. Sehingga tidak ada joy. Sehingga mereka muram. Oke? Jadi hasil dari unbelief adalah muram. Mereka nggak percaya sama the gospel. Mereka nggak percaya sama bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Kemudian kita lihat lagi di ayat 21. Nah, di sini Tuhan Yesus bertanya. Terus mereka juga lucu ya, mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mata mereka itu somehow tuh ditutup. Jadi Tuhan Yesus tidak langsung jebret, ini saya. Tapi Tuhan Yesus malah menyamperin mereka, tapi kalau bahasa Inggrisnya something restrain their eyes. Ada yang menutupi mata mereka sehingga, nah ini poin sangat penting nih saudara-saudara. Ini poin sangat penting. Mereka bukan melihat Tuhan Yesus secara physical and then mereka mengalami encouragement. Tapi mereka juga sama-sama melihat Tuhan Yesus di dalam scripture. Mereka juga istilahnya dijadikan sama dengan kita. Melihat Tuhan Yesus dari kitab suci. Bukan dari physical. Karena kalau yang khotbah saya yang sebelumnya, mungkin dari kita banyak yang expect. Seperti Yohanes Pembaptis. Dia yang mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, waktu Tuhan Yesus dibaptis. Mungkin banyak sekali dari kita yang berharap bisa mendengarkan audible voice-nya Tuhan. Atau kita mau melihat, Yohanes Pembaptis juga melihat bahwa ada Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus itu seperti burung merpati. Dia melihat, dia mendengar. Tapi itu tidak membuat dia percaya loh. Ketika dia melewati keraguan-raguan atau krisis, itu semua somehow useless. Somehow nggak ada powernya. Tapi Tuhan justru memberikan satu honor buat Yohanes Pembaptis dengan cara apa? Dengan menjawab dengan firman Tuhan, dengan kitab suci. Jadi menjawab keraguan-raguannya Yohanes Pembaptis waktu itu dengan kitab suci. Nah, kita lihat yang cerita 2 murid ini hari ini. Apakah juga seperti itu? Nah, jadi waktu dia samperin 2 orang murid ini, Tuhan Yesus samperin 2 orang murid ini, mereka nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus dan mereka tuh orang lagi down, ketemu orang down, jadinya apa? Jadi positif atau negatif? Tambah down, ya. Jadi Tuhan Yesus samperin mereka, tapi Tuhan Yesus nggak langsung reveal, this is me, enggak. Nah, ini yang serunya. Kemudian dari situ kita ke ayat 21. Nah, kan Tuhan Yesus sempat bertanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Terus muka mereka bete. Terus seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, lu satu-satunya orang asing di sini. Emang lu nggak tahu what happened? Kurang lebih kayak gitulah ya. Terus ini lucu banget ya, dia lagi ngomong Yesus ke Yesus. Ya kan? Terus ini Yesus nanya, what's that gitu. Emang lu nggak tahu apaan gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus nyamperin mereka dengan question. Sometimes Tuhan juga ngomong sama kita dengan memberikan kita pertanyaan.
Tapi bukan pertanyaan yang membuat kita semakin bingung. Justru mengkoreksi pertanyaan-pertanyaan kita yang kadang-kadang error. Ya, di sini juga Tuhan Yesus datang dengan pertanyaan, terus what's that? Terus, nah ini dia jelasin. What happened to Jesus, orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Expectation-nya tuh wow banget. Tetapi, nah ini, jadi dia udah bilang, wah dia tuh seorang nabi yang hebat berkuasa dalam pekerjaan, perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi, mulai turun. Tetapi, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. That's it. Bukan cuma sampai sana. Nah ini, padahal kami dahulu mengharapkan. Berarti yang mereka harapkan nggak terjadi menurut mereka. Padahal Tuhan Yesus bangkit nggak? Hello? Tuhan Yesus bangkit loh. Cuman tidak sesuai yang mungkin yang mereka bayangkan. Mungkin mereka bayanginnya seperti saya. Tuhan Yesus bangkit, and then Pontius Pilatus, Kayafas segala macam boom, semuanya hancur, istana hancur segala macam, kayak orang perang. Mungkin ekspektasi mereka seperti itu. Tapi kok Tuhan Yesus enggak. Itu kejadiannya nggak seperti itu. Itu yang membuat mereka down. Berapa banyak dari kita yang ketika kita pray, kita declare, and then tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi yang kita mau, kita kecewa. Oh di sini nggak ada ya, praise God, puji Tuhan. Oh kalau saya sering, ya saya berdoa begini, mintanya begini, tapi tidak sesuai dengan yang saya mau, saya kecewa. Dan it's human. Ya, don't feel guilty kalau saudara merasakan itu. Ya, tapi jangan stop di sana. Jangan tenggelam di dalam kebingungan dan menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan hantu, menyalahkan apa. Jadi jangan tenggelam di sana. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka mengexpect something dan mereka expect kejadiannya seperti ini. Ketika tidak terjadi sesuai dengan begini, mereka kecewa. Kan dari bahasanya ketahuan, bahasa-bahasa orang kecewa kan? Nah, di sini bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mungkin dia ngebayanginnya itu kayak Wakanda, terus Avenger atau apa ya. Tuhan Yesus memimpin bala tentara yang chariots of fire gitu. Mungkin mereka waktu Tuhan Yesus sebelum ditangkap itu sempat dengar, I can call legions of angels. Satu angel sekali menghunuskan pedang itu 70.000 orang yang mati. Belum nyabet pedang loh. Baru gini dong. 70.000 orang yang mati. Dan he has the authority to call legions. bukan cuma satu angel. Jadi maybe bayangan mereka seperti itu. Ya kan? Dan mereka hidup di dalam penjajahan Romawi. Mungkin yang mereka expect itu adalah seperti film-film yang itu, kolosal itu. Tapi ternyata enggak kejadian seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya yang kita sering dengar khotbah adalah karena mata mereka tuh fokusnya tuh hanya ke Israel, bukan hanya ke Christ. Tapi hari ini kita lihat dari sisi bedanya. Ini kejadiannya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka dan mereka kecewa. Nah, dari sini kita ketahuan, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari. Sejak semuanya itu terjadi, Tuhan Yesus sudah mati, katanya dia akan bangkit pada hari ketiga. Tapi waktu Maria Magdalena lihat ke kubur segala macam, and then balik kasih tahu mereka nggak percaya. Berarti apa? Mereka tuh udah punya satu gambaran, harusnya Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga itu seperti apa. Jadi waktu perempuan-perempuan itu ngasih tahu mereka nggak percaya. Karena apa? Tidak sesuai dengan yang mereka bayangkan. Tidak sesuai dengan ekspektasinya mereka. Jadi, terus kita lihat lagi, walaupun mereka mengalami itu, atau kondisi mereka seperti itu, Tuhan Yesus tuh gak ninggalin mereka. Malahan mereka adalah target operasinya Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bangkit, and then first thing first nyamperin mereka. Itu such an encouragement buat saya. Dia gak nyari orang yang yes, full of faith, ya kan? Full of excitement, yes, celebration. No, dia nyamperin orang yang lagi down. Dia nyamperin kita yang lagi feel discouraged.
Kita yang somehow, someway itu kayak under pressure. Justru kita menjadi target operasinya dia, saudara-saudara. Isn't that good news? Ya kan? Terus kita lanjut lagi. Nah, terus diceritain kronologinya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa that's not real, that's it, gak sesuai dengan ekspektasi kita, that's it, kita pergi ke Emmaus saja. Dan kalau kita lihat, tadi kan sempat dimention bahwa nama salah seorang murid itu adalah Kleopas. Nah, Kleopas itu artinya waktu saya cek, Cleo itu artinya glory, pas itu dari father. So, dan Kleopas itu cuma muncul di sini. Somehow, someway, saya diingatkan. All of us itu seperti Kleopas. Kita itu sebenarnya dipanggil dan diberkati to glorify our Father. That's our calling. That's our identity lah in Christ. Hidup kita diberkati sama Tuhan untuk memuliakan Dia. Tapi ketika things nggak terjadi sesuai dengan ekspektasi dia malah menjauh dari promise. Dia malah berjalan ke Emmaus. Dan Emmaus itu juga saya cek selain warm bath, mungkin mereka stres ya, jadi mau ke onsen ya. Apa sih yang di Jepang? Onsen. Berarti mereka nggak ada tato. Kalau ada tato nggak boleh katanya. Ke onsen mungkin mau berendam. Waduh, Tuhan Yesus kok nggak ada? Gimana sih kejadiannya harusnya? Maybe ya. Tapi sebelum mereka sampai di sana, Tuhan Yesus udah nyamperin duluan. Dan Emmaus itu juga ada artinya uncertain. Ketidakjelasan. Ketika mereka melihat yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka malah mencari-cari hal yang tidak pasti. Malah semakin bingung. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan, waktu mereka lagi berjalan menuju ke ketidakpastian, Tuhan Yesus nyamperin mereka. He won't let you go. He won't let us go. Oke. Terus kita lihat lagi di ayat nah. Terus kata Tuhan Yesus ayat 25-26, Lukas 24 ayat 25-26, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ini mereka masih belum tahu ini Tuhan Yesus yang ngomong. Oke. Mereka masih menganggap ini a stranger yang ngomong sama mereka. Ya. Terus di sini saya highlight lambannya hati mereka. Slow to believe. Sometimes itu juga yang menjadi masalah kita. Kita lamban hati kita mau percaya sama kebenaran firman Tuhan, sama janjinya Tuhan. Karena ya many reasons. Salah satunya kalau kita lihat dari story ini adalah maybe banyak hal yang tidak terjadi sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang membuat hati kita kayak terlatih menjadi lamban untuk percaya. Tapi di sini tenang, di sini ada antidote-nya. Ya, kita nggak dibiarkan seperti itu aja. Nah, terus ayat 27. Nah, ini yang sangat powerful. Ini yang sangat powerful. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan. Wow. Jesus study with Jesus. Studying about Jesus with Jesus. Lalu ia menjelaskan. Ini Tuhan Yesus jelasin kedua orang yang lagi muram ini, yang lagi gloomy ini. Kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini udah dijual di Gramedia. Segala tentang dia dari kitab Musa sampai nabi-nabi. Kalau sudah dijual saya mau beli, ternyata belum. Ya, jadi Tuhan Yesus belum cetakin. Jadi kalau nanti kita sampai di surga, wah ini seru banget loh. Ini salah satu part yang saya mau tanya sama Tuhan Yesus.
di kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, it's all about Him. Berarti dari Kejadian, kalau misalnya perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan lain-lain, ya kita udah sangat gampang mengidentifikasi Tuhan Yesus di situ. Ya kan? Tapi ternyata dari kitab Kejadian, sampai yang kitab terakhir Maleaki, itu ternyata semua berbicara mengenai Tuhan Yesus loh. Dan di sini Tuhan Yesus membukakan, revealing, membukakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus nggak ngomong ke murid-murid, ini gue. Kan gue udah bangkit. Kan gue udah bilang 3 hari. Ini kan udah 3 hari. Kalian nggak nunggu bentar sih. Cepet banget takut ketinggalan kereta. Jadi Tuhan Yesus nggak datang seperti itu. Seperti dia juga nggak datang ke penjaranya Yohanes Pembaptis. This is me. Nggak salah kok. I'm the Messiah. Dia nggak seperti itu. Dan ketika kita lagi menghadapi kebingungan, uncertainty, ketidakpastian, tidak sesuai ekspektasi kita, Tuhan Yesus juga nggak tiba-tiba muncul di kamar kita. Tung! Begini. Betul? Atau ada yang muncul di kamar kalian? Jangan-jangan itu bukan Tuhan Yesus. Ya, tapi dia kasih satu justru satu privilege buat kita semua, yaitu firman Tuhan, melalui firman Tuhan. Karena kita lihat di sini, Tuhan Yesus enggak tampil secara fisikal ke mereka dan membuat mereka terbuka karena penampilan fisiknya. Tapi Tuhan Yesus justru membukakan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Sehingga kalau mereka bisa diberkati melalui kitab-kitab yang Tuhan Yesus bukakan, kita juga bisa. Dan Tuhan Yesus juga yang pasti membukakan understanding kita. Nanti kita bisa lihat. Tuhan Yesus nggak menahan-nahan kok. Tapi gimana kita bisa understand kalau we don't even touch God's word? Apa yang kita mau minta Tuhan bukakan? Kalau kita nggak pernah baca sama sekali, nggak pernah pegang firman Tuhan. Misalnya contoh, ada nggak ayat yang mengatakan God is love? Misalnya. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan yang mengatakan bahwa God is love, kita bagaimana bisa mengunderstand itu? Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kedua murid ini bukan disamperin sama Tuhan and then langsung melihat Tuhan Yesus secara fisikal. Tapi ada something yang Tuhan menjawab mereka melalui firman Tuhan. Dan Tuhan mau juga kita mengalami seperti itu. Dia berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Ya. Terus, tadinya mereka yang lagi bete, yang lagi gloom, udah mau nyampe nih ke Emmaus. Terus mereka, Tuhan Yesus di ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini kayaknya little details yang penting gak penting ya. Kayaknya gak ditulis juga gak apa-apa. Tapi pasti ada something, benar gak? Jadi terus Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Berarti gak bareng mereka lagi dong, benar gak? Hendak meneruskan perjalanan. Tapi mereka secara sudah mengalami sesuatu. Yang tadinya bete, down, tadinya kan mau ke Emmaus, mau ke Wombat itu. Tapi sekarang mereka lebih tertarik sama apa yang dikatakan sama orang ini. Apa yang dikatakan oleh stranger ini. Sampai mendesak loh bahasanya. Tetapi mereka sangat mendesak Tuhan Yesus. Katanya, stay with us, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Yang tadinya lagi down begitu, yang tadinya tujuannya adalah mau ke Emmaus, sekarang karena Tuhan Yesus membukakan kitab suci, revealing himself, kedua orang ini, mereka jadi tambah penasaran. Nanti kita lihat apa yang terjadi sih sampai mereka mendesak Tuhan Yesus untuk stay sama mereka. Nah, terus di ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, terus mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Jadi ayat 30 katakan dia duduk, ya, ambil roti, ngucap berkat, mecah-mecahin dan memberikan kepada mereka. Ini
Ini remind you guys of something gak sih? Itu kayak reka ulang, reconstruction. Ada satu adegan yang di 2 pasal sebelumnya itu kejadian. Yaitu di Lukas 22. Lalu ia mengambil roti, ini mereka belum terbuka loh. Mereka belum tahu ini siapa. Nah, kapan mereka tahu ini siapa? Lalu ia, kalau di Lukas 22 ayat 19 adalah waktu mereka mau Holy Communion. Nah, lalu ia mengambil roti, sama juga mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kalau di ayat 14 juga sama-sama dikatakan mereka juga duduk. Jadi sama patternnya. Duduk, ya, ambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkan dan memberikan. Ini terus dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita balik ke slide yang tadi lagi. Ketika itu terbukalah. Ketika mereka mengingat lagi bahwa Tuhan Yesus sudah pernah ingatin mereka. Melalui Holy Communion, melalui perjamuan kudus itu. Jadi kita juga sering Tuhan berbicara dengan kita dengan mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita akan pengorbanannya. Mengingatkan kita akan kebaikannya. Itu yang Tuhan Yesus communicate sama kita terus. Dan ada satu buku yang secara consistently fokusnya adalah ke kebaikan Tuhan. Adalah firman Tuhan, adalah Alkitab. Kalau buku yang ditulis oleh si ini, itu yes, saya juga baca buku. Tapi jangan sampai kita hanya makan, berkomunikasi sama Tuhan hanya melalui revelation orang. Nangkep nggak? Kita sendiri juga perlu masuk, dive into God's Word. Karena Tuhan bukan cuma bilang, saya cuma membukakan buat orang-orang yang preaching. Buat orang-orang yang pelayanan. No, karena firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu sangat powerful. Dan firman Tuhan itu adalah pedang roh. Firman Allah itu adalah pedang roh. So, kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, that's so crucial for us to go into God's Word. Apalagi hari ini kita lihat bahwa Tuhan revealing ke murid-muridnya itu melalui apa? Dia membukakan kitab suci ke murid-muridnya ini. Yang sedang down ini. Oke? Terus, pada saat itu, ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ini momennya ini lucu ya. Mereka udah terbuka, Tuhan Yesus malah kabur. Mereka udah mengenali, yes, this is Jesus. Tuhan Yesus malah malah cabut. Kenapa? Menurut saya, ini memberikan kita satu bukan ketenangan ya, tapi suatu encouragement bahwa bukan hanya harus ketemu muka sama Tuhan Yesus kita bisa komunikasi sama Dia. Kita diberikan privilege untuk komunikasi sama Tuhan melalui firman-Nya, karena firman-Nya adalah roh dan hidup, saudara-saudara. Ya, jadi I hope selain kita hari ini bisa melihat how to kill doubt, bagaimana bisa membunuh keraguan-raguan itu, yaitu melalui firman Tuhan, kita juga menjadi semakin punya appetite untuk baca firman Tuhan. Dan kita lihat di belakang Tuhan yang membukakan understanding-nya kita. Ya, Tuhan nggak akan membiarkan kita tenggelam dalam kebingungan. No, that's not our God. Terus setelah itu, waktu mereka terbuka dan Tuhan Yesus hilang kan? Betul? Begitu mereka mengenali this is Jesus, Tuhan Yesusnya hilang. Jadi mereka mengenalinya bukan secara fisik. Oh, gue tahu mukanya Tuhan Yesus begini, sebelum dia disalib begini. No. Tapi mengenalinya melalui apa? Perjamuan kudus. Melalui kitab suci yang dibukakan. Dan kita lihat, ini yang respon mereka setelah Tuhan Yesusnya pergi, lenyap. Ayat 32 katakan, kata mereka seorang kepada yang lain. Ini Kleopas sama temannya. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Jadi waktu Tuhan Yesus lagi jelasin dari ceritanya kejadian seperti ini loh saya, ini loh saya, ini loh saya.
Mungkin lagi jelasin offering, persembahan ini saya. Hati mereka itu berkobar-kobar. Bukan ketika mereka melihat Tuhan Yesus terbang-terbang di atas Yerusalem membuat mereka hati berkobar-kobar. Tapi ketika they can see with their melihat Tuhan dari firman Tuhan, itu membuat hati mereka berkobar-kobar. Dan itu memberikan kita qualification juga untuk melihat Tuhan di dalam firman Tuhan. Praise God. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi Tuhan Yesus kerjaannya waktu itu mereka lagi down, Tuhan Yesus samperin, ya kan? Tuhan Yesus melayani mereka dengan cara apa? Dipegang kepalanya, tumpang tangan, mereka guling-guling and then ngalamin restoration. No, Tuhan Yesus apa? Jelasin Bible study sama orang seperti itu. Bible study dia jelasin dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, di kitab Yesaya, saya di sini. Wah, itu saya cek ya, itu kurang lebih kan 7 miles. 7 miles itu kurang lebih 12 km. 12 km kalau jalan kaki, tadi saya baru Google, iseng. Dari sini jalan kaki sampai Haifa Salon. Promosi. Dari sini jalan kaki sampai Trogong Raya, Jakarta Selatan ya. Kurang lebih 2 jam. Kalau naik MRT cuman 17 menit. Ya, jadi selama 2 jam itu mereka yang lagi down, lagi discouraged. Tuhan Yesus Bible study sama mereka. Itu tuh luar biasa banget loh. Cara Tuhan restore mereka dengan apa? Bible study. Kita expect-nya apa? Disentuh. Pelepasan. Teriak-teriak, guling-guling, muntah-muntah. And then next week gitu lagi. Karena apa? Itu emotional fix. Yang Tuhan mau apa? Hati kita disembuhkan sama Dia. Not just emotional. Kalau kita berbicara innernya kita, go back ke identity lagi. Kenapa? Kleopas harus ditulis. What I believe adalah orang seperti saudara dan saya, Kleopas, ya, yang hidup kita sebenarnya adalah apa? Diberkati untuk memuliakan Bapa. Kita punya seorang Bapa yang rindu memberkati, mengasihi, nyamperin kita. Dan memuliakan Dia itu adalah satu fruit. Adalah satu buah dari hubungan kita sama Dia. Jadi, kita lihat lagi, next. Nah, di Markus itu secara berturut-turut mendescribe their unbelief yang menyebabkan mereka muram. Oke, kita baca sama-sama. Lalu perempuan itu pergi, nah ini Maria Magdalena. Pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Oke? Terus, apakah hanya sampai di sini tidak percayanya? Next, ayat 12-13. Nah, setelah kejadian yang road to Emmaus, 2 murid ini yang mengalami hati berkobar-kobar ini, ya, yang Bible study sama Tuhan Yesus, mereka begitu realize Tuhan Yesus adalah yang nemanin mereka sepanjang perjalanan, dan ketika mereka Holy Communion dibukakan, mereka tahu itu Tuhan Yesus dan mereka vanish, dan mereka bilang hati kita berkobar-kobar. Itu secara fisiknya benar-benar mengalami efek juga. Karena pada saat itu juga mereka memutuskan go back to Jerusalem. Something happened. Tadinya mau ke onsen, pity party. Ya, kok gini ya? Nah, pertanyaan sering kita ajukan. Kok begini sih? Kok begitu sih? Harusnya kan begini, harusnya kan begitu. Mau tenggelam di dalam pity party, maybe. Mau tenggelam di dalam uncertainty. Tapi begitu Tuhan Yesus membukakan mereka dari kitab suci, hati mereka berkobar-kobar dan langsung go back ke Yerusalem lagi. Untuk kasih tahu murid-muridnya yang lain. Yes, Tuhan Yesus sudah bangkit, gini-gini, pasti mereka ceritain kan apa yang terjadi. Dia bukakan dari kitab suci gini-gini. Kita lihat. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka. Nah ini mereka balik.
Jalan 2 jam lagi, mungkin lari kali ini. Karena saking excitednya kan. Terus kepada mereka, dan tadi waktu mereka sampai di sana, waktu sampai di Emmaus yang mereka mendesak Tuhan Yesus untuk makan bareng mereka, itu malam atau pagi? Malam. Jadi mereka nggak care, mau malam, mau pagi, mau apa. Saking berkobar-kobarnya dari hasil apa? Bible study. Berkobar-kobar, terus mereka tahu itu Tuhan Yesus, mereka balik. Karena waktu mereka lagi mengalami dipecah-pecahkan roti itu, mereka kayak somehow tuh kebuka lagi. It's about Jesus sacrifice. Dia mati itu buat kita. Dia bangkit lagi. That is a firm confirmation. Sehingga mereka langsung balik memberitahukan kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Ini berbicara mengenai apa? Murid-murid yang lain. Kumpulan murid-murid yang lain. Udah Maria Magdalena bilang, mereka nggak percaya. Dan 2 orang ini juga termasuk grup yang nggak percaya tadi. Ya kan? Tapi waktu mereka berdua ini mengalami Jesus study, Bible study sama Tuhan Yesus, mereka percaya, mereka kasih tahu murid-murid ini. Berarti murid-murid ini, yaitu tadi, slow to believe. Udah dikasih tahu, ada 2 insiden yang kasih tahu mereka loh. Tapi tetap hasil mereka adalah apa? Tidak percaya. Teman-teman itu tidak percaya, murid-murid itu tidak percaya. Dan ini waktu Tuhan Yesus tadi kan gone, tadi kan hilang, ya kan? Terus kan murid-muridnya kan nyamperin yang 2 orang murid nih, Kleopas sama satu lagi, kan langsung go back tuh ke Yerusalem. Untuk ngomongin apa? Ngomongin ke murid-murid yang lain. Nah pas lagi gini, Tuhan Yesusnya muncul lagi. Ting! Kita lihat di ayat 38-39. 38 ini Tuhan Yesus hadir di sana, di tengah-tengah mereka yang tidak percaya itu. Ya, kumpulan-kumpulan orang yang tidak percaya, yang ragu-ragu sama good news itu, lagi ngumpul, 2 orang, Kleopas sama temannya datang, ngasih tahu mereka nggak percaya. Tuhan Yesus hadir di sana, Tuhan Yesus ngomong gini, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Di sini saya lihatnya apa? Kadang kita berharap jawabannya Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus duduk di samping kita, terus langsung jelasin ke kita, kasih tahu kita begini. Ekspektasi kita sometimes seperti itu, ya. Tapi ini adalah yang mereka ngalamin. Tuhan Yesus hadir di depan mereka loh. Muncul di tengah-tengah mereka, kasih lihat. Mereka langsung percaya atau ragu-ragu juga? Lihat di teks. Mereka langsung percaya atau ragu-ragu juga? Ragu-ragu juga, tuh Tuhan Yesus sudah muncul. Kali ini matanya gak ditutupin. Kali ini matanya nggak ditutupin, nggak di-restrain. Tetap ragu-ragu kok. Sometimes kita berharapnya skenario-nya seperti ini, Tuhan Yesus duduk di samping kita lagi stres, Tuhan Yesus nangis. Tapi kita lihat, murid-muridnya mengalamin. Sampai ininya dikasih lihat. Mereka nggak langsung percaya kok. Nggak langsung, yes! No, mereka nggak seperti itu. Artinya apa? Artinya, nah kita lihat di sini. Solusinya nanti Tuhan kasih tahu yang the best way untuk kita seperti apa. Dan ayat 40, sambil berkata demikian ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, mungkin lagi proses mau percaya. Saking excitednya, lagi proses mau percaya. Tapi waktu itu juga tetap belum percaya. Dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Terus Tuhan Yesus makan. Nah, ini yang sangat penting, yang sering saya kelewatan. Mungkin saudara juga hari ini ketika baca ini juga, ternyata ada ya. Itu di ayat 45 saudara-saudara. Jadi waktu itu dia kan Tuhan Yesus minta makan. Terus mereka kasih makan sepotong ikan goreng. Terus dia ngambil, ia makan. Kemudian Tuhan Yesus ngomong gini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Yesus ingatin lagi, gue kan udah ngomong sebenarnya. Ya kan? Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat
dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah inilah yang dia jelasin ke Kleopas sama satunya lagi, sama temennya. Dia nyamperin mereka, menjawab keraguan-raguan mereka melalui apa? Firman Tuhan, melalui Bible study in a way. Terus, nah ini, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ini yang my prayer untuk kita semua, bahwa Tuhan yang membukakan understanding kita ketika kita membaca kitab suci. Tapi kalau kita mundur dikit, kalau kita baca aja enggak, apa yang mau dimengerti? Bener gak? Not to condemn you. Tapi kalau baca aja enggak, apa yang mau dimengerti? Kalau baca aja enggak, apa yang mau buat berkobar-kobar? Bener gak? Jadi I strongly encourage you guys. Mungkin kedengarannya, kok gitu banget sih. Tapi you cannot live without God's word. Tapi God's word kalau cuma dipajang doang, gak ada gunanya. Itu untuk dibaca. Dan kan kita udah dengar juga bahwa membaca firman Tuhan itu seperti kita sedang memakan firman Tuhan. Dan itu benefitnya luar biasa. Itu menjadi kekuatan buat kita segala macam. Jadi hari ini kita lihat bahwa Kleopas sama temennya, sama murid-muridnya yang lain yang lagi mengalami krisis, anxiety, keraguan-raguan, doubt. Tuhan Yesus jawabnya bukan Tuhan Yesus menjawabnya. Tapi ketika Tuhan Yesus tampil langsung, kasih lihat lubang ini, kasih lihat tangan, kaki, suruh raba, tetap mereka ragu-ragu kok. So, di situ kita lihat, Tuhan tahu firman Tuhan dia itu sangat berkuasa buat saudara dan saya. Dan di ayat 45 ini Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus yang membuka pikiran mereka. Membuka itu kemarin saya baca ada interestingnya. Bahasanya dianoigo. A male opening the womb. Atau firstborn. Jadi dibuka itu, open di sini, dianoigo ini. Ketika kita dibukakan Tuhan, itu akan ada buahnya. Ketika firman Tuhan dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Disitulah gereja mulai. Yes, I know kita sering dengar bahwa waktu Tuhan Yesus ditusuk lambungnya keluar darah dan air, di situ gereja mulai. Tapi menurut saya ini juga salah satu partnya. Ketika Tuhan Yesus membuka pikiran mereka, open, dianoigo pikiran mereka, disitulah mereka mulai melakukan hal-hal yang powerful banget. Kita lihat di Kisah Para Rasul, itu so powerful, signs and wonders-nya. Ya kan? Tapi kalau kita look background-nya di sini loh. Waktu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Wow. Kalau kita hanya mencari signs and wonders tanpa dibukakan, itu pasti shaky banget. Tapi Tuhan Yesus mau apa? Tuhan Yesus mau buka pikiran kita, dia mau memberikan kita understanding, supaya kita mengerti kitab suci. Jadi dasarnya itu harus kitab suci. Gak bisa based on pengalamannya dia, kesaksiannya dia, hidup hanya dari revelationnya orang. Gak bisa. Kita sendiri, Tuhan mau kita punya relationship sama dia. Relationshipnya dari mana? Ya dari firman Tuhan. Kita reading, kita baca, kita makan dari sana. Ya. Dianoigo. Terus open the mind to cause to understand a thing. Terus bisa juga bukakan mata sama telinga. Jadi kita lihat bahwa ketika di Lukas 24 ayat 50. Nah, jadi ini adalah kelanjutannya. Setelah kejadian yang tadi Rute Emmaus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus membukakan pikiran mereka, ini kelanjutannya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kemudian ayat 52. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita.
Tadi kita mulai cerita ini dengan orang yang mukanya muram. Betul? 2 orang murid itu sebenarnya sekumpulan murid-murid. Bukan mereka berdua doang yang muram. Yang lain juga gak percaya kok. Tapi 2 orang ini gak percaya and then actionnya adalah gue mau pergi ke Emmaus saja lah. Yang lain stay. Bedanya cuma di situ. Mereka semua gak percaya kok. Ke-11 murid yang begitu wow aja. Yang lihat Tuhan Yesus mukjizat ini itu segala macam. Mereka juga gak percaya. Oke, jadi kita melihat Tuhan dari firman Tuhan itu lebih powerful daripada kita melihat Tuhan secara fisik. Sometimes saya ngebayangin jika saya hidup pada waktu zaman Tuhan Yesus, kira-kira saya percaya nggak ya sama Dia? Tapi puji Tuhan, saya nggak di sana, saya di sini. Puji Tuhan, saya di sini. Dan Roh Kudus yang bekerja segala macam sampai hari ini bisa di sini, itu semua by the grace of God. Jadi di situ kita lihat permulaan mereka muram unbelief, endingnya tuh seperti ini. Dan disinilah mulai powerful, the church mulai. Signs and wonders segala macam. Dimulai dari mana? Tuhan membuka pikiran mereka. Tuhan membuka pikiran saudara dan saya. It's so powerful. Dan itu juga yang menjadi prayernya Rasul Paulus. Efesus 1 ayat 18. Rasul Paulus berdoa supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. Open your eyes, the eyes of your understanding. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Oke, jadi hopefully you get it. Hopefully you get it. Dari orang yang muram, cara Tuhan itu bukan menampakkan sesuatu yang fisikal, yang ekstravaganza, yang wow gimana-gimana. No. Cara Tuhan Yesus kill doubt-nya mereka adalah dari God's word. Dari firman Tuhan. And then Tuhan yang membukakan pikiran mereka sehingga mereka bisa melihat Tuhan di firman Tuhan, di kitab suci. Dan hasilnya adalah mereka full of joy and worship Him. And dari situlah mulai perjalanan murid-murid Tuhan Yesus yang sampai hari ini. Oke? I'm finished. I pray you are blessed. And then kita akan sama-sama remind ourselves. Mengingatkan kita akan Dia. Ya. Thank you Lord. Thank you Lord. To remember Him. Ia duduk, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, memberikan kepada kita. Jadi setiap kali kita menerima perjamuan kudus, kita mengingat bahwa Dia sudah menyelesaikan semuanya. Semua sakit penyakit sudah Dia tanggung. Kita nggak meminta-minta kesembuhan. Kita bukan pengemis. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Kleopas. To glorify our Father. Yes, kita bisa mengalami keraguan-raguan. That's why we have to remind ourselves. Bukan Tuhan yang lupa, kita yang sering lupa. Betul? Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang sempurna ya Tuhan. Yang telah Engkau korbankan buat kami ya Tuhan. Yang telah dipecah-pecahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan-Mu, untuk kekuatan-Mu, untuk kekayaan-Mu, kemakmuran-Mu, damai sejahtera-Mu, wisdom-Mu, favor-Mu yang sudah ada di dalam kami ya Tuhan. Thank you Lord. It is finished Lord. It is finished. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah-Mu sendirilah yang tercurah buat kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pembenaran-Mu ya Tuhan. You have made us righteous. Kau yang telah membuat kami menjadi orang benar ya Tuhan. Darah-Mu lah ya Tuhan yang membayar kami lebih dari lunas ya Tuhan. Thank you Lord Jesus.
for your perfect sacrifice ya Tuhan. Bukan kebaikan kami ya Tuhan, tapi kebaikan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Yang menyucikan kami, membenarkan kami, yang membuat kami berhak ya Tuhan diberkati dan untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. In your mighty name we believe and we receive. Amen. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang melayakkan kami ya Tuhan menjadi anak kesayangan Bapa. Bukan karena kami layak, tapi karena Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Oh, we are forever and ever righteous ya Tuhan. Dan dalam firman-Mu Engkau katakan bahwa kami yang telah menerima anugerah, pembenaran, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah will reign in life. Akan menang dalam hidup ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Kau yang terus berbicara kepada kami ya Tuhan. Thank you Lord. In your mighty name we pray. Amen, amen, amen. Oke, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. God's beloved church, I pray Tuhan yang membuka pikiranmu agar engkau bisa mengerti kitab suci. Kau bisa melihat kasih-Nya Tuhan. Kau bisa melihat Tuhan Yesus di dalam setiap kitab suci yang kau baca. God's beloved church, God loves you so much. Kau sangat-sangat berkenan kepada Dia. Kau sangat-sangat diberkati oleh Dia. Kau sangat-sangat dikasihi oleh Dia. Damai sejahteranya, wisdom-Nya, favor-Nya, berkat-Nya, kesehatannya, kekuatannya sudah ada di dalam engkau. Apapun yang engkau lakukan, Dia yang membuat engkau berhasil. In Jesus mighty name, yang sudah terima berkat, katakan amin. Happy Sunday, God bless you. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.